Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir saja langit meleleh karenanya. Dan hampir saja bumi terbelah karena kesyirikan ini. Dan hampir gunung hancur luluh karena kesyirikan ini. Mereka menganggap, ya, berkata bahwa Allah mempunyai anak. Maka kesyirikan adalah bahaya yang sangat besar, bisa menghancurkan manusia. Ya, selain dari bentuk kesyirikan yang akan menghancurkan amalan. Ya. Siapa yang beramal dengan amalan di muka bumi ini, dengan amalan yang baik, tapi kalau dia berbuat kesyirikan, maka amalannya tersebut akan hancur. Para nabi dan para rasul diancam di dalam firman-Nya. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Iya. Ini para nabi dan para rasul diancam. Kalau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Apa saja yang dilakukan oleh manusia dari amalan baik, kalau dia jatuh dalam syirik akbar, amalannya tersebut tidak dianggap. Walaupun dia melakukan salat sepanjang tahun, setiap hari, tidak pernah alfa di masjid salat berjamaah, salat sunnahnya tidak pernah ketinggalan. Walaupun berpuasa setiap tahunnya di bulan Ramadan, tidak pernah ketinggalan puasa sunnahnya. Walaupun bersedekah dengan 5 gunung emas, walaupun haji setiap tahunnya, kalau dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbuat syirik akbar, akan hancur seluruh amalannya. Digambarkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu amalan tersebut kami jadikan debu yang berterbangan. Dia dianggap karena perbuatan kesyirikan. Dan orang yang berbuat kesyirikan meninggal dan belum bertobat dari syirik akbarnya, kekal di dalam neraka, tidak akan keluar selama-lamanya. Beda dengan orang yang memurnikan ibadah. Ibadahnya murni hanya kepada Allah. Kalau dia jatuh di dalam dosa dan harus disiksa karena dosa itu, maka dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu pasti masuk surga. Ini orang yang mentauhidkan Allah, orang yang menjaga ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang berbuat kesyirikan, syirik akbar, meninggal dan belum bertobat, maka dia tidak akan diampuni. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan pelaku kesyirikan kekal di dalam neraka, diharamkan untuknya surga. Innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah mengharamkan untuknya surga, dan tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya seseorang itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Perhatikan, ini adalah dasar dari dasar syariat dan misi setiap nabi dan setiap rasul sebagaimana yang saya telah terangkan. Namun sangat disayangkan, banyak orang di zaman ini lalai dari prinsip dasar ini. Sekarang fenomena melihat kenyataan di tengah umat kita penuh dengan kemunduran, umat Islam diinjak-injak di sana sini, ya. Umat Islam dihinakan, ya. Umat Islam begini. Ini adalah fenomena yang disaksikan, ya. Bagaimana mereka tertindas di Palestina, tertindas di Irak, ya. Tertindas di Kashmir dan di beberapa tempat lainnya di alam Islami.
memilukan hati setiap muslim. Orang-orang sadar bahwa kaum muslimin dalam keadaan seperti ini, maka harus ada kebangkitan. Orang-orang yang mulai sadar ini, yang memikirkan arah kebangkitan, banyak yang lupa akan prinsip dasar ini. Lupa bahwa prinsip dasar di dalam menegakkan kebangkitan Islam adalah dengan meniti jalan Nabi dan Rasul, yaitu menyuruh manusia supaya menegakkan tauhid, memurnikan ibadah di muka bumi, dan membersihkan, meninggalkan segala jenis kesyirikan. Karena lupa dari misi dasar ini, sebagian dari mereka ada yang ingin membela Islam dengan cara berpartai, ya. Ada dari sisi lain ingin membela Islam, katanya dengan cara penerapan syariat Islam. Ya. Kita tidak pungkiri bahwa menerapkan syariat Islam adalah dambaan setiap muslim. Tapi banyak orang yang lalai dalam pengertian menerapkan syariat Islam. Ada yang memahami bahwa menerapkan syariat Islam itu sekedar menerapkan hukum-hukum saja, hukum potong tangan, ya, hukum rajam bagi orang yang sudah beristri lalu berzina, ya. Kemudian hukum dibunuh bagi siapa yang membunuh jiwa yang maksum, ya. Kemudian hukum ini, hukum itu, sekedar hudud. Dan dia lupa bahwa hukum Allah yang paling pertama dan paling utama yang harus ditegakkan adalah meninggikan kalimat Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Tanpa ini tidak akan tegak khilafah Islamiyah, tidak akan tegak daulah Islamiyah. Siapa yang tergambar di dalam benaknya bisa menegakkan negara Islam dengan selain cara ini, maka itu adalah penggambaran dari syaitan, tidak berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Nabi SAW awal kali diutus menyuruh kepada at-tauhid, menanamkan tauhid kepada umat, menyuruh untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, membela kalimat la ilaha illallah, mati di atas kalimat la ilaha illallah dalam keadaan menjalankan konsekuensinya. Karena itu keluarga Yasir, ayah Ammar, semuanya terbunuh kecuali Ammar saja, karena membela kalimat la ilaha illallah, mempertahankan prinsipnya. Padahal hanya diminta dari mereka supaya meninggalkan ibadah atau tetap beribadah kepada selain Allah. Ya. Lihat, ini adalah prinsip yang sangat agung dan banyak dilalaikan. Ada sebagian yang lain, ya, untuk mengembalikan kejayaan Islam, maka Islam harus punya wibawa. Ya, katanya, bagaimana Islam punya wibawa? Islam itu harus dipandang sangat oleh musuh-musuhnya. Ya. Kita harus membuat peledakan di sana sini, ya, atau membuat hal ini dan itu. Akhirnya jatuh di dalam kesesatan dan kesalahan, bukannya ingin membela Islam, tetapi merusak nama Islam. Merusak nama Islam. Maka sekali lagi diperhatikan, untuk menegakkan hukum Allah dan menegakkan khilafah Islamiyah, itu semuanya dengan menanamkan dasar prinsip ini. Prinsip para nabi dan para rasul, misi diutusnya mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ini ayat di dalam surah An-Nur, ya. Diingat baik-baik, dalam surah An-Nur ini dijadikan dasar pegangan dalam masalah ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi wa man kafara ba'd wa la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Perhatikan janjinya untuk siapa? Orang yang beriman dan beramal saleh. Ini janjinya. Apa janjinya? Mereka akan dijadikan sebagai pemimpin di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum kalian dijadikan pemimpin di muka bumi. Dan sungguh Allah akan membuat agamanya kokoh. Agama yang Allah ridhai akan dibuat kokoh di muka bumi. Dan rasa takut
kaum muslimin akan dirubah dengan rasa keamanan. Kapan itu? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tatkala mereka menyembah hanya kepadaku, tidak mempersyirikatkan dengan sesuatu apapun. Ini prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim. Ya. Ingin meraih kebahagiaan, ingin memuliakan Islam, harus dengan jalan yang digariskan oleh Islam. Ya. Harus dengan jalan yang digariskan oleh Islam. Siapa yang menempuh selain jalan Rasulullah SAW, maka tidak akan mungkin dia bisa memuliakan Islam. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kamu menginginkan keselamatan dan kamu tidak menempuh jalannya. Sungguhnya perahu itu tidak bisa berjalan di atas daratan. Ya, bukan tempatnya berjalan. Maka kalau tidak menempuh jalannya, seorang tidak akan mampu menjayakan Islam dan tidak mampu untuk membahagiakan, memuliakan dirinya kecuali dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah prinsip yang sangat agung sekali, menggambarkan tentang keagungan Islam dan wajibnya setiap muslim kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharuskan setiap muslim memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan ini adalah perkara yang mampu dilakukan oleh hampir setiap muslim yang ada di muka bumi sekarang ini. Mereka mampu beribadah kepada Allah tanpa ada ikatan ataupun yang lainnya. Beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya. Untuk menanamkan tauhid, kemudian meninggalkan segala kesyirikan. Itu tidak butuh menunggu adanya negara dan adanya penerapan hukum. Ya. Tetapi dakwah dilakukan. Dan Nabi SAW awal kali beliau diutus dalam keadaan seperti itu. Beliau menyuruh kepada tauhid, ditawarkan kepada beliau kekuasaan. Ya. Beliau tidak berebut kekuasaan dengan pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan ditawarkan kekuasaan, beliau menolak. Sebab suatu hal yang sangat meyakinkan, siapa yang berada di atas dasar ini, dia menyuruh manusia untuk memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, pasti ia akan dibuat berkuasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dan penguasa mana saja yang berada di atas prinsip ini, tatkala dia berkuasa, berusaha untuk menerapkan hukum Allah di atas muka bumi, berusaha untuk menegakkan agar supaya manusia hanya menyembah kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan, niscaya Allah akan menguatkan penguasa tersebut dan menolongnya. Iya, Allah akan menolongnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Iya. Dan fenomena yang paling banyak disaksikan di tengah masyarakat, dan kita lihat dengan mata kepala kita, banyaknya kesyirikan di mana-mana dilakukan. Karena itu butuh memahami agama yang benar. Butuh mempelajari bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan ibadah yang murni, ibadah yang ikhlas sesuai dengan apa yang dituntunkan, dan butuh mengenal apa itu kesyirikan dan bagaimana jenis-jenisnya, sehingga ia meninggalkan kesyirikan tersebut. Ini adalah kewajiban yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim. Wajib dia mempelajari hal tersebut agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala melepaskan dia, agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskannya dari belenggu-belenggu kesyirikan yang bisa menghancurkan ibadahnya. Ini sekarang yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Nah, mereka bagaimana
bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala jenis kesyirikan. Ini adalah kiat yang kedua atau jalan yang kedua bagi siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, dari fondasi dasar bagi siapa yang ingin meraih kebahagiaan hidup adalah dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berpegang dengan kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pasti akan bahagia. Dia pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya berbagai macam kemudahan dan rahmatnya. Ini adalah perkara yang pasti. Allah Subhanahu wa taala yang memastikannya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yudhillu wa la yashqa, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Perhatikan, jaminan dari Allah. Siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Pasti bahagia di muka bumi. Sebaliknya, waman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dari dzikri, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia bertanya, "Ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta padahal saya dulu di dunia melihat?" Maka Allah berfirman, "Demikianlah kami memberikan kepada engkau ganjaran. Demikianlah kamu dilupakan sebagaimana kamu telah melupakan ayat-ayat kami di kehidupan dunia." Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Al-Hakim dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan, sebagai hadis yang hasan dari seluruh jalan-jalannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Saya tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah dan sunnahku. Ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu telah datang nas-nas dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Taat kepada Allah yaitu dengan menjalankan apa yang ada di dalam kitab Allah. Taat kepada Rasul dengan menjalankan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perintah taat kepada Allah dan Rasulnya ada 33 tempat di dalam Al-Quran. Ada 33 ayat dalam Al-Quran. Karena itu harus diketahui bahwa seorang Muslim akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya tatkala ia kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini ia akan mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Iya.
Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tidak satu perkara pun yang diperintahkan oleh Nabi kecuali saya lakukan perkara itu. Saya khawatir kalau saya meninggalkan perkara itu saya akan disesatkan. Dan terlihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika awal kali beliau memegang khilafah sebagai pimpinan kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka banyak dari orang-orang Arab yang ingin murtad, mulai ribut. Dalam keadaan genting seperti ini, maka para sahabat sebagian memberi saran kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sarannya apa? Memberi saran kepada beliau supaya Abu Bakar As-Siddiq menarik pasukan Usama bin Zaid yang telah dikirim oleh Rasulullah ke arah Syam untuk menggempur Rum waktu itu, Romawi. Jadi Nabi sebelum meninggal, beliau telah menyiapkan Usama bin Zaid atau telah menyiapkan sekitar 600 pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid. Saya berjalan pasukannya. Di tengah jalan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sampai kabar ke pasukan, mereka berhenti. Tidak melanjutkan, tunggu perintah dari pimpinan baru. Ya, ada perintahnya. Diperintah kembali atau melanjutkan. Maka sebagian para sahabat menyarankan kepada Abu Bakar supaya pasukan Usama ini ditarik kembali. Ya, sebab kita sekarang dalam keadaan genting. Lihat di sini bagaimana gigihnya Abu Bakar berpegang dengan sunnah. Yang dengan kegigihan beliau ini berpegang sunnah kepada sunnah ini yang membawa kebaikan untuk beliau dan kaum muslimin di masa itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, andai kata anjing-anjing sudah berada di kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, siap memberikan bahaya kepada mereka, saya tidak akan menarik pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan menurunkan bendera yang dipasang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau ini diutus oleh Nabi. Jalankan sunnah, kita jalankan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Itu prinsip Abu Bakar. Apapun yang terjadi pada kita, karena yang mengutus adalah Nabi, kita harus jalankan. Subhanallah. Apa yang terjadi? Maka pasukan ini setiap kali berjalan, orang-orang yang tadinya ingin keluar dari Islam, mereka berpikir ulang. Ya. Kata mereka, pasukan sebesar ini keluar dari kota Madinah dalam keadaan genting. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah jumlah yang sangat besar. Ya. Mereka adalah hal yang tidak gampang. Ya, karena itu kita lihat dulu pasukan ini. Mereka menghadapi Romawi, berhasil atau tidak. Setelah itu mereka menghadapi Romawi dan berhasil meruntuhkannya, dan kaum muslimin memperoleh kemenangan. Ya, pulang dengan kejayaan. Setelah itu mulai tentram keadaan. Lihat. Hanya dengan mengutamakan perintah Nabi. Padahal kalau Abu Bakar menjalankan dan menarik pasukan itu, beliau punya hak dan tidak melanggar ketentuan Nabi. Punya hak dan tidak melanggar. Cuma beliau di sini hanya menjalankan suatu keutamaan yang beliau pandang, menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan hasilnya luar biasa. Perhatikan. Karena itu jangan dianggap sepele. Orang yang menjalankan sunnah, berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, betul-betul merupakan kunci kebahagiaan. Siapa yang berpaling darinya, maka bersiaplah untuk menuai kesengsaraan. Iya. Bersiap untuk menuai kesengsaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perkara Nabi.
ia akan ditimpa oleh suatu fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Iya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah membuat perumpamaan satu negeri yang tadinya aman. Aman dan tentram. Rezeki datang ke negeri ini dalam keadaan berlimpah ruah. Apa yang mereka lakukan? Mereka kafir terhadap nikmat Allah. Maka setelah mereka kafir terhadap nikmat Allah, apa yang terjadi? Maka mereka pun oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa, dirasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Diibaratkan dengan pakaian menunjukkan mereka diliputi oleh hal tersebut. Kenapa itu? Karena perbuatan mereka sendiri. Falamma nasu ma dukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utuh akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, diingatkan kepada mereka, maka kami membukakan segala kebaikan untuk mereka. Jadi mereka sudah menyimpang, lupa dari agama Allah, lupa dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, dibuat semakin menyimpang. Dibukakan segala sesuatu semakin enak di dalam penyimpangannya. Kemudian setelah itu disiksa dengan tiba-tiba, maka mereka pun tidak bisa keluar lagi dari siksaan. Bahaya yang sangat besar mengancam bagi siapa yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila ad-dallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perintahku. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi siapa? Bagi siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berpegang teguh atau apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-ina. Cara al-ina ini salah satu bentuk jual beli, bentuknya riba. Ya, tergolong riba. Dia menjual dengan dua harga yang berbeda. Jadi si A misalnya membeli barang dari si B dengan harga 1.000 cicil. Ya, dia bayar 500-nya nanti menyusul. Ya. Maka barang ini dipegang oleh si A. Karena si B yang hanya punya uang 500 dan dia sudah bayar, tadinya dia butuh uang 900 kontan, dan si B tahu ini, maka si B datang kembali kepada si A. Dia beli barang itu lagi untuk kedua kalinya secara kontan. Dia beli 800, lebih rendah. Dia beli 800 secara kontan, ya, barangnya diambil, si A tetap membayar 500 utangnya lagi. Ini namanya al-ina. Apabila kalian berjual beli dengan cara al-ina dan kalian telah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian. Peternakan dan pertanian asalnya bukan perkara yang tercela di dalam syariah. Tetapi kapan melalaikan dari agama Allah, di sini letak celaan di dalam nas. Wa taraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad. Ini 4 penyakit. Apabila 4 penyakit ini sudah melanda umat, ada di tengah mereka, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu alaikum dhulla." Sungguh Allah akan menimpakan kepada kalian suatu kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Karena itu hendaknya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah bahwa siapa yang ingin bahagia di muka bumi ini, hendaknya ia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
satu sunnah yang dia gigit dengan kuat, kadang memberikan kebaikan untuk dirinya dengan kebaikan yang sangat banyak. Dan kadang satu hadis yang dia gigit dengan kuat, maka hadis ini kadang menyelamatkan seluruh umat. Ya. Tidak percaya terhadap ucapan saya ini? Ambil satu kisah di dalam sejarah. Yang disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, atau dalam riwayat Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Ketika terjadi perselisihan antara kubu Muawiyah dan kubu Al-Husain, iya, atau Al-Hasan, kubu Al-Hasan, yang keduanya adalah kubu yang sangat besar di tengah kaum muslimin. Maka Abu Bakar datang kepada Al-Hasan. Kata Abu Bakar, saya mendengar dari Rasulullah SAW satu hadis. Beliau ucapkan, dan waktu itu engkau masih kecil, masih di pangkuan Rasulullah SAW, wahai Hasan. Lihat ya, satu hadis. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, Inna ibni hadha sayyid, la'allahu yuslih baina ta'ifataini azimataini minal muslimin. Sungguhnya anakku ini adalah pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Ya. Perhatikan, dia akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Mendengar hadis ini, yang tadinya dua pasukan kaum muslimin sudah siap, maka mendengar hadis ini Al-Hasan pun turun, kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Muawiyah, yang semenjak itu dikenal tahun itu dan 30 tahun setelahnya sebagai tahun jamaah. Tidak ada lagi pertikaian antara sama kaum muslimin. Perhatikan, satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berpegang dengan satu hadis, subhanallah, manfaat bagi umat sedemikian besar. Maka jangan meremehkan suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula sebaliknya, jangan menghina atau merendahkan satu sunnah walaupun itu ringan. Telah tercatat di dalam banyak hadis pelajaran-pelajaran peringatan kepada kita akan bahayanya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis Salamah bin Aqwa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang yang makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai tangan kirinya. Maka Nabi berkata kepadanya, ya fulan, qul bi yaminik. Wahai kamu, makanlah dengan tangan kananmu. Apa jawaban orang ini? Katanya, la astati, saya tidak mampu. Perhatikan jawabannya, saya tidak mampu. Dia punya tangan kanan, bisa bergerak, terus jawabannya saya tidak mampu. Ya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia seperti itu? Dikatakan oleh Salamah bin Aqwa yang meriwayatkan hadis, yang menyebabkan dia seperti itu hanya karena kesombongannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan. Kata beliau, la fata'ta, mudah-mudahan kamu tidak mampu selama-lamanya. Seketika itu juga dia tidak mampu mengangkat tangannya, tangan kanannya. Turun langsung bencana karena menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibakum fitnah aw yusibakum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Ia akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksaan yang sangat pedih. Iya. Di dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim seorang sahabatnya untuk mendatangi seorang pendeta supaya dia masuk Islam. Menyuruh, mendakwai pendeta ini supaya masuk Islam. Apa jawaban si pendeta? Katanya, Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Apakah dia terbuat dari emas? Atau dari perunggu? Atau dari besi?
Bayangkan dia yang masuk Islam justru menghina. Ya bukan agama saja, bahkan menghina yang menurunkan agama. Iya. Sahabat ini kembali kepada Rasulullah, melaporkan jawaban si pendeta. Kata Nabi SAW, kamu kembali. Dakwah dia untuk kedua kalinya. Kembali kepadanya dan kembali si pendeta mengulangi jawabannya. Datang lagi, perintah yang ketiga kalinya, sama, kembali lagi. Dan yang keempat kalinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan petir membakar habis pendeta tersebut. Iya. Kisah yang lain disebutkan di dalam hadis Humaid As-Sa'idi, Abu Humaid As-Sa'idi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa di suatu peperangan, di perang Tabuk atau di perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, pada malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Kata beliau, angin yang sangat kencang akan berhembus. Siapa yang punya kendaraan hendaknya dia ikat baik-baik, dan jangan ada yang keluar dari rumahnya. Perintah Nabi, jangan ada yang keluar. Ya. Apa yang terjadi? Di malam harinya betul berhembus angin yang sangat kencang. Tapi ternyata ada dua orang yang menyelisih perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka keluar. Maka apa yang terjadi pada dua orang ini? Dua orang ini dihempaskan oleh angin sampai terdampar ke dua gunung Thai. Ya. Dua gunung Thai ini di sananya Mekah. Ya. Jadi kalau peperangannya dekat Madinah. Sekarang dari kota Madinah ke Mekah dengan pakai bus pemerintah kecepatan 120 rata-rata itu sekitar 6 sampai 8 jam. Ya. Ini dari Madinah ke Mekah. Ya. Dan gunungnya di sananya Mekah lagi. Ya. Di situ letak terdamparnya ada orang yang menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyelisih sunnah, berpaling dari Al-Quran dan sunnah, betul-betul perkara yang sangat mengerikan ya ikhwah. Hendaknya setiap muslim khawatir akan dirinya. Iya. Sampai menolak suatu bentuk sunnah, kadang akan menyebabkan suatu hal yang sangat membahayakan sekali. Ini terlihat di dalam banyak sejarah, kisah yang orang-orang yang sudah terbukti. Tadi saya sebut 3 hadis. Baik, saya sebut 3. Ya, saya akan bawakan 3 kisah yang semisal dalam sejarah. Kisah yang pertama disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwa beliau punya seorang guru, atau guru beliau punya seorang guru. Iya. Kisah dari guru beliau. Gurunya ini tiap kali dia mengambil hadis dari gurunya berada di belakang tirai. Iya. Gurunya laki-laki, muridnya laki-laki. Kenapa si guru di belakang tirai? Kan aneh dia. Kalau yang mengajar laki-laki, yang diajar perempuan, itu wajar di belakang tirai. So, tidak boleh memandang kepada perempuan yang bukan mahramnya, kan begitu? Iya. Tapi laki-laki mengajar di belakang tirai, mengajar laki-laki yang lain. Maka si murid ini tetap berkelanjutan belajar kepada sang guru. Lama kelamaan setelah si guru percaya kepada si murid, maka guru ini menampakkan wajahnya. Dan ternyata wajahnya mirip wajah keledai. Iya. Kenapa? Ia seketika itu berkata kepada muridnya, wahai anakku, hendaknya kamu mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguhnya kami dulu mendengarkan hadis bahwa siapa yang mendahului imam, ya, lebih mendahului imam, maka dikhawatirkan kepalanya akan dirubah menjadi kepala keledai. Karena ada hadisnya itu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kata mereka, kata guru ini, waktu itu kami berpikir, oh ini tidak mungkin terjadi. Dia langgar. Maka yang terjadi seperti yang sudah berbentuk pada dirinya sekarang. Wajahnya mirip seperti itu.
Subhanallah, perhatikan orang yang menyelisih sunnah. Iya. Dan kisah lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang kuat, bahwa ada seorang disebutkan kepadanya tentang siwak, kayu siwak, ya, kayu yang berasal dari akar pohon yang tumbuh di padang pasir, ya, dan betul-betul sangat bagus untuk membersihkan gigi dan terbukti dari sisi kedokteran. Siwak ini sangat dianjurkan oleh Nabi. Maka ada seorang di situ menjelaskan tentang siwak, keutamaannya. Iya. Maka dia berkata, apa siwak itu? Siwak itu tidak pantas dipakai membersihkan gigi. Katanya, pantasnya dipakai membersihkan pantat saja. Ya. Dia masukkan siwaknya ke dalam pantatnya. Ya. Setelah itu dikeluarkan. Pantasnya seperti ini katanya. Coba perhatikan. Apa yang terjadi pada orang ini? Setelah itu, dia mengalami sakit dalam perutnya. Terus menerus. Sakit yang sangat sakit sampai dia menjerit. Dialami sekitar 6-9 bulan, saya lupa riwayat itu. Ya. Dan perutnya membesar seperti orang hamil. Dan setelah itu ia melahirkan. Ya. Keluar makhluk yang sangat aneh sekali. Makhluk ini menjerit keras, setelah itu mati. Dan orang ini tadi juga ikut mati setelahnya. Ya. Ini orang yang menolak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang ketiga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Setelah meriwayatkan kisah ini, beliau katakan semua rawi-rawinya adalah para imam yang meriwayatkannya. Jadi tidak mungkin ada penistaan dalam kisah ini. Kata beliau bahwa sekelompok muhadjid berkumpul di masjid. Lalu ada seorang anak muda yang disampaikan kepada salat sunnah, dia menolaknya atau menolak-nolaknya. Maka tiba-tiba jatuh, ya, dari arah masjid itu, tidak tahu dari mana asalnya, ular yang sangat besar mengejar anak muda ini. Terus dikejar, ya, sampai ia berkeliling di masjid dikejar. Maka orang-orang berkata kepadanya, ini karena kamu berdosa, bertobat kamu kepada Allah. Ya. Yang kemudian akhirnya dia bertobat, ularnya hilang. Maka perhatikan bahwa sunnah Rasulullah SAW itu telah dijadikan sebagai sumber kedua, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Ya. Agama kita adalah agama yang dibangun di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Karena itu siapa yang menghendaki kebahagiaan dalam kehidupannya, maka hendaknya ia berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekali lagi sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini adalah dasar kebahagiaan berikutnya, mengikuti jalan para ulama as-salaf. Siapa itu para ulama as-salaf? Para ulama as-salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat. Dan tabi'ut tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat. Iya. Tiga generasi ini dipuji di dalam hadis yang mutawatir. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Perhatikan, dikatakan sebaik-baik manusia. Siapa yang tidak mengikuti generasi mereka, maka dia bukan manusia yang baik dan tidak akan mendapatkan ketentraman dalam kehidupannya dan tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata, saya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amanatun, kata beliau as-sama, waktu itu beliau melihat ke bintang, kata beliau an-nujumu amanatul lis-sama, fa idza dhahabatin nujum ata ummati ma tu'ad.
Sungguhnya bintang itu adalah pengaman langit. Apabila bintang telah pergi, maka akan datang kepada langit apa yang bahaya yang diancamkan kepadanya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana amanatun li ummati, wa ana amanatun li ashabi." Dan saya adalah pengaman pada sahabatku. Apabila saya telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku bahaya akan mengancam mereka. Wa ashabi amanatun li ummati. Dan kata Nabi, dan sahabatku adalah pengaman umatku. Sini sisi pendalilan kita. Bahwa para sahabat adalah pengaman umat. Kapan seorang itu berpegang kepada mereka, mengikuti jejak mereka, maka ia akan berada di atas keamanan dan kesejahteraan. Dan inilah jalan keselamatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari jalan-jalannya. Hadis ini mempunyai jalan yang sangat banyak sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Muawiyah radhiyallahu taala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari beberapa sahabat yang lain. Hampir 10 sahabat meriwayatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah." Sungguhnya orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasara terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kemudian Nabi berkata, atau ditanya kepada beliau, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Ya. Siapakah mereka wahai Rasulullah? Perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya, siapa mereka? Ingin tahu orang-orangnya. Sebab man itu dalam bahasa Arab, kalimat man itu istifham lil aqil, kata para ulama ahli bahasa. Istifham untuk orang mempertanyakan orang yang berakal. Kalau manusia ditanya man